Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Bu Guru yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha dan murojaahnya? Alhamdulillah, anak Bu Guru yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tematik 4F tentang cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, PB 1 dan PB 2. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan dan menundukkan kepalanya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah siswa dapat mempelajari pengertian puisi. Siswa dapat mempelajari beberapa jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Siswa dapat mempelajari macam-macam tempo lagu. Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat, baik itu irama, mantra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Unsur-unsur puisi terdiri atas dua macam. Yang pertama, struktur fisik. Yang kedua, struktur batin. Struktur fisik terdiri beberapa macam. A. Tipografi. Tipografi adalah bentuk format puisi. Tipografi disebut juga sebagai ukiran bentuk. Maksud di sini adalah susunan baris-baris atau bait-bait suatu puisi. Contoh tipografi bisa menggunakan huruf kecil semua dan tanpa tanda baca. Menggunakan huruf besar pada setiap awal kalimat tanpa tanda baca. Contohnya halaman 6 di buku tematik 4F tentang cita-citaku. Di sini judul puisinya adalah tentang cita-cita, karya Alda Yuliana. Contoh di sini adalah tipografi menggunakan huruf besar pada setiap awal kalimat tanpa tanda baca. Selamat pagi dunia. Sambut mentari dengan senyuman. Wujudkan cita-cita untuk masa depan. Terus berjalan walau penuh rintangan. Aku yakin ada kebahagiaan menanti di sana. Jangan ada kata menyerah. Teruslah mencoba. Di sini, selamat pagi dunia, selamatnya menggunakan huruf besar pada setiap awal kalimat tanpa tanda baca. Ini adalah contoh tipografi. Imaji adalah apa yang ada dalam pikiran
ketika kita membayangkan atau mengingat sesuatu. Baik itu penglihatan, suara, atau sentuhan. Yang C, kata konkret. Yang D, gaya bahasa. Maksud di sini, gaya bahasanya adalah menggunakan bahasa konotasi sehingga menimbulkan banyak makna. Yang E, rima. Rima adalah bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi. Baik itu di awal, di tengah, maupun di akhir baris puisi. Irama. Irama adalah tinggi rendahnya ucapan bunyi waktu membaca puisi. Yang kedua, struktur batin. Struktur batin terdiri 3 macam. Yang A, tema. Tema puisi adalah ide pikiran atau gagasan pokok tentang suatu hal yang akan diungkapkan oleh penyair dalam puisi tersebut. Yang B, rasa. Rasa adalah sikap penyair mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang C, amanat. Amanat adalah pesan yang akan disampaikan penyair kepada pembaca. Macam-macam puisi. 1. Puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Baik itu jumlah kata dalam satu baris, baik itu jumlah baris dalam satu bait, baik itu rima atau pesajakan, baik itu banyak suku kata di setiap baris, dan irama. Yang kedua, puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh aturan, baik aturan jumlah baris, suku kata, maupun rima. Contoh puisi lama. Ada pantun, ada syair, dan contoh puisi baru. Ada balada, ada himne. Apa sih yang dimaksud dengan balada dan himne? Balada adalah puisi yang berisi cerita atau kisah. Sedangkan kalau himne adalah puisi yang berisi pujaan terhadap Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Ciri-ciri puisi lama. 1. Tidak memiliki nama dalam pengarangnya atau penulisnya. 2. Terikat oleh aturan. Ketiga, dilakukan dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan. Ciri-ciri puisi baru. 1. Nama penulisnya diketahui. 2. Tidak terikat oleh aturan. 3. Berisi tentang kehidupan. Bagian-bagian puisi. Ada baris puisi, ada bait puisi. Baris puisi adalah kumpulan kata-kata, sedangkan bait puisi adalah baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian. Sekarang kalian buka buku paket halaman 13.
tentang puisi Lebah dan Madu, karya Raihandi. Puisi Lebah dan Madu termasuk puisi baru. Di sini kita akan belajar tentang baris puisi dan bait puisi. Lebah dan bunga adalah teman. Baris puisi pertama. Lebah dan bunga adalah kawan. Baris puisi kedua. Saling membutuhkan. Baris puisi ketiga. Baris-baris puisi ini disebut dengan bait puisi. Bait puisi yang pertama yang tadi Ibu bacakan. Sekarang bait puisi yang kedua, lebah dan bunga adalah sahabat sejati, bersama saling melengkapi, bersama saling menyayangi. Bait puisi yang ketiga, lebah dan bunga hidup di taman, bekerja sama bergandengan tangan, bersama membangun benang persahabatan. Bait puisi keempat, lebah dan bunga selalu bersama, di taman yang indah penuh warna. Mereka selalu bersama penuh rasa cinta. Selanjutnya, kita akan belajar bunyi vokal pada akhir baris puisi. Bunyi vokal yaitu A, I, U, E, O. Pada puisi Lebah dan Madu, pada bait pertama, lebah dan bunga adalah teman. Bunyi vokal akhir baris puisinya A. Lebah dan bunga adalah kawan. Bunyi vokalnya A. Saling membutuhkan. Bunyi vokal pada akhir barisnya A. Selanjutnya, pada bait puisi kedua, lebah dan bunga adalah sahabat sejati. Bunyi vokal pada akhir baris puisi I. Bersama saling melengkapi. Bunyi vokalnya pada akhir baris I. Bersama saling menyayangi. Bunyi vokalnya I. Selanjutnya, pada bait puisi yang ketiga, lebah dan bunga hidup di taman. Bunyi vokalnya A. Bekerja sama bergandengan tangan. Bunyi vokal pada akhir baris A. Bersama membangun benang persahabatan. Bunyi vokal pada akhir baris A. Selanjutnya, pada bait puisi keempat, lebah dan bunga selalu bersama. Bunyi vokal pada akhir baris A. Di taman yang indah penuh warna. Bunyi vokal pada akhir baris A. Mereka selalu bersama penuh rasa cinta. Bunyi vokal pada akhir baris A. Sekarang, kalian buka buku paket halaman 9 tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah
perkembangan pada hewan yang mengubah bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibedakan menjadi dua jenis. 1. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang terdiri dari 4 tahap: telur, larva, pupa, dan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang terdiri dari 3 tahap: telur, nimfa, dan dewasa. Contoh metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Pertama, telur, setelah itu larva, setelah itu pupa, dan setelah itu dewasa. Contoh metamorfosis sempurna pada nyamuk. Pertama, telur, kedua, larva, ketiga, pupa, keempat, nyamuk. Contoh metamorfosis sempurna pada lebah. Pertama, telur, kedua, larva, ketiga, pupa, keempat, lebah dewasa atau imago. Contoh metamorfosis sempurna pada katak. Telur, setelah itu kecebong, setelah itu berudu, setelah itu katak muda, setelah itu katak dewasa. Contoh metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Telur, setelah itu nimfa, setelah itu dewasa. Contoh metamorfosis tidak sempurna pada jangkrik. Pertama, telur, kedua, nimfa, ketiga, jangkrik dewasa. Selanjutnya, kalian buka buku paket halaman 11. Di sini kita akan menyanyikan lagu Kunang-Kunang. Lagu Kunang-Kunang dinyanyikan dengan tempo sedang. Ciptaan A.T. Mahmud. Coba kalian perhatikan. Dalam lagu Kunang-Kunang, ketika kita bernyanyi pasti ada temponya. Nah, tempo di sini adalah tempo lagu adalah cepat atau lambatnya suatu lagu ketika dinyanyikan. Jenis-jenis tempo. Ada largo. Largo itu lambat sekali. Ada lento. Lento itu lebih lambat. Ada gio. Lambat. Andante. Sedang. Moderato. Sedang agak cepat. Allegro. Cepat. Vivace. Lebih cepat. Presto, cepat sekali. Sekarang kalian buka buku paket halaman 5 tentang cita-citaku. Tugasnya adalah tulislah tentang cita-cita kalian. Nanti disalin di buku gambar A4 dalam bentuk peta pikiran beserta gambarnya yang kreatif. Kirim ke kelas masing-masing. Kelas 4A ke Bu Rizka, kelas 4B ke Bu Solehah, kelas 4C ke Bu Lia.
Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan untuk kalian di rumah. Thank you.